Kedua pria ini bertarung dengan sengit untuk saling mengalahkan. Hingga akhirnya pukulan Sahadev berhasil mendarat telak di dada laki-laki ini, diiringi oleh banyak senjata yang berterbangan di sekeliling mereka berdua. Dan akhirnya pria ini berhasil mengakhiri perlawanan sang mantan polisi itu, yang mengerang kesakitan akibat pukulan keras yang baru saja diterimanya. Sahadev mengatakan, "Kalau aku tahu alasan kedatanganmu kemari mencari diriku, karena dirimu menaruh dendam atas kematian anak gadismu." Lalu mulai menceritakan sebuah kejadian di mana pada saat dirinya sedang mengintai sebuah transaksi senjata ilegal dan mencoba menghentikan mereka. Tiba-tiba mobil polisi segera datang untuk menyergap, dan ternyata polisi inilah yang datang untuk memimpin penangkapan. Namun karena pria ini tahu kalau di antara mereka ada sebuah kesepakatan, pria ini segera menghalangi sang polisi dan dengan sengaja tidak langsung menghabisinya, karena dirinya tahu polisi ini adalah ayah Suhana, anak murid dari sang istri, sehingga membuat para teroris ini dapat segera melarikan diri. Namun pelarian pada teroris itu ternyata menjadi sebuah bencana bagi mereka berdua, di mana para teroris ini kemudian menyerang sebuah tempat les, di mana istri dari Sahadev dan juga Suhana, anak sang polisi, akhirnya meninggal akibat dari serangan brutal tersebut. Polisi ini sangat bersedih karena tindakan bodohnya telah membuat dirinya sendiri kehilangan anak gadisnya satu-satunya yang sangat dicintainya itu. Kemudian mulai melampiaskan kemarahannya dengan menghabisi satu persatu dari anak buah teroris ini, bahkan juga menghabisi pemimpin mereka dengan menggunakan seragam polisinya. Akibat tindakan main hakim sendiri yang menewaskan 12 nyawa, polisi ini kemudian dipecat secara tak hormat. Bahkan dirinya harus mendekam di dalam penjara untuk waktu yang sangat lama. Setelah menceritakan semua kenyataan itu, Sahadev kemudian mendatangi polisi ini untuk mengatakan kalau kita berdua telah kehilangan orang yang kita cintai, dan selama 10 tahun terakhir ini diriku telah menunggu kedatanganmu. Yang ternyata sebelum sang istri menghembuskan nafas terakhirnya akibat serangan brutal para teroris itu 10 tahun yang lalu, anak yang sedang dikandung oleh sang istri ternyata bisa dilahirkan dengan selamat, dan anak perempuan mereka itu diserahkan langsung ke Sahadev. Anak gadisnya itu sekarang tumbuh dan besar di Eropa, sementara Sahadev hanya berkomunikasi dengan sang anak melalui telepon saja, dan memberikan anaknya foto dari sang polisi yang lama mendekam di dalam penjara, sehingga membuat anaknya tersebut menganggap kalau polisi inilah ayahnya yang sebenarnya. Setelah menceritakan semua itu, Sahadev kemudian membebaskan semua sandera, lalu meminta mereka semua untuk segera keluar dari ruang bawah tanah miliknya ini, bahkan sebelum kedatangan serangan udara dari pihak militer. Sahadev mengaktifkan bom bunuh diri yang telah terpasang di sekeliling kediamannya ini. Sahadev menunggu dengan santai seorang diri, dan setelah waktu mundur itu berakhir, ledakan hebat pun segera terjadi, sehingga ledakan itu menghanguskan setiap sudut kediamannya ini hingga tak ada lagi yang tersisa. Setelah kejadian hari itu, para agen rahasia ini menjadi curiga setelah mengetahui kalau mereka tak sama sekali menemukan jasad Sahadev di reruntuhan rumahnya, dan mulai menjadi tersadar kalau ledakan tempo hari hanyalah jalan keluar dari pelariannya. Dan benar saja, pria ini masih hidup dan terus menjalankan misinya bersama sang asisten Jai untuk menyingkirkan sebanyak mungkin semua senjata